Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak tercapai, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Saya mau katakan, seberapa banyak kali kita lemah dan jatuh. Sebanyak kita Tuhan betapa banyak kali kita merasa sendiri. Sebanyak Tuhan selalu ada di sisi kita. Seberapa banyak kali engkau merasa tidak ada jalan keluar. Sebanyak itu tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan ulurkan untuk menolong hidup. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang telah hadir, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Kasihnya sungguh luar biasa buat setiap Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kita bertemu lagi. Kita mau bertemu lagi. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami Bapa. Kau telah menyertai kami sepanjang malam kami tidur Tuhan Yesus. Dan kami boleh bangun Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kau melihat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami rindu Tuhan, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Kau yang memuaskan setiap umat-Mu pada pagi hari ini Bapa.
Tuhan, kami buka ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kita berkumpul di tempat ini, satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya.
kasih duduk kembali. Haleluya. Biarlah roh kita, semangat kita tetap menyala-nyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau larut di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini adalah saat yang indah. Kita mau bertemu muka dengan Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku
siapa yang merasa hari ini ada pergumulan untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk keluarga, untuk komunikasi, untuk masa depan, mari kita belajar mengimani bahwa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan kita percaya sampai kepada perkataan kaulah segalanya dalam hidupku. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Kaulah segalanya. Katakan dengan tulus kepada Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Haleluya. Segalanya dalam hidup kami, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau yang kuat. Oh, haleluya. Itu bagianku. Saya kasih kesempatan beberapa detik menit ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sudah melakukannya sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami mengalami sakit supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Oh Rabaya Sikira, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Roh Kudus kuatkan setiap kami supaya kami memiliki Engkau yang kuat. Haleluya. Ajarkan kami fokus kepada Tuhan yang bisa memberikan solusi atas masalah kami, dan kami tidak terlalu fokus kepada masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar setiap doa-doa Jumat Tuhan. Apapun yang Kau rindukan Tuhan, menjamah Kau katakan sekarang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi katakan ini, Kaulah segalanya dalam mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapapun yang Kau memilih doa-doa kepada Tuhan, Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan, Kau masih bekerja sampai hari ini. Dan nyatakan kuasa-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Apapun segala masalah hidup mereka, kami membutuhkan roh Tuhan. Keluarga kami membutuhkan roh Tuhan, supaya api kami tetap menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas masalah kami, maka hidup kami akan menjadi happy, menjadi sukacita, semangat. Dan ketika kami memiliki semangat, kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga seluruh masalah hati, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami, roh-roh penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, kuasai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berdampak bagi setiap hati kami. Firman-Mu merubah setiap hati kami. Kami percaya ketika firman Tuhan dilakukan, itulah munculnya mujizat Tuhan atas hidup kami. Semua kami Tuhan membutuhkan mujizat Tuhan. Kami siap untuk belajar dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Saya melihat setiap kita memang sedang menghadapi berbagai masalah. Ada kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah apapun. Dan saya percaya setiap kita, ketika saya tanya siapa yang tidak punya masalah, yang pertama saudara tidak ada yang angkat tangan. Kalaupun yang punya masalah dan kemudian angkat tangan, atau tidak punya masalah angkat tangan, saya percaya bahwa setiap kita hidup oleh karena iman. Amin. Meskipun masih ada masalah hari ini, kita tetap fokus kepada apa yang menjadi esensi Tuhan, bahwa Tuhan adalah solusi dalam setiap masalah kita. Kita harus fokus kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan, bukan fokus kepada sakit yang ada dalam tubuh kita. Amin. Dan kita fokus kepada Tuhan yang memberikan solusi. Kita jangan fokus kepada keuangan kita yang masih minim. Kita juga tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan tidak fokus kepada teman-teman kita yang mungkin susah untuk hamil atau seperti apa. Fokuslah bahwa Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu. Amin. Nah, saya juga berdoa kepada teman-teman yang masih di rumah, ya, supaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kita selalu mendoakannya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Pentakosta, keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Pembacaan kita nanti dalam Efesus 5 ayat 17-21 di dalam dua versi saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak masalah di dalam keluarga? Dan tidak tertutup bagi keluarga para hamba Tuhan. Maka saudara sekalian, bagi jemaat Tuhan, doakanlah kami sebagai keluarga gembala yang menjadi inti daripada serangan roh jahat. Dan di mana-mana banyak hamba Tuhan, terutama keluarganya, memang dihancurkan dari situ. Bayangkan saudara, kalau jemaatnya mengalami masalah, jemaat lain masih biasa saja. Tetapi kalau seorang pemimpin gereja punya masalah, maka semakin hari orang berpikir, ngapain kita mengikut pemimpin yang tidak menjadi teladan, begitu saudara sekalian. Dan itu pergumulan kami saudara. Dan makanya buat jemaat Tuhan adalah ketika ada sebuah gereja atau pemimpin gereja yang masih kurang benar, tugasnya adalah mendoakan. Bukan mencela, bukan kasih informasi kepada yang lain, bahwa pemimpinku seperti ini, bahwa gerejaku seperti ini. Dan kita harus memiliki sense of belonging terhadap GBS 56, baik yang lama maupun yang baru saudara sekalian. Karena pekerjaan Tuhan melalui gereja kita itu luar biasa. Ya, kalau tidak percaya, saya pernah mengunggah bagaimana perjalanan kita mulai dari Dewi Sartika, di Puri, kemudian di Bungur saudara sekalian, itu luar biasa. Ya. Dan kemudian ada teman-teman kita yang waktu itu masih kecil dan sekarang sudah menjadi besar dan mereka luar biasa. Ada keluarga-keluarga yang memang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya sangat mengapresiasi.
itu adalah berkat khusus untuk GBS 56. Saya sangat menghargai itu, dan mari saling mengampuni, saling erat satu dengan yang lain supaya GBS 56 tetap memuliakan Tuhan sampai pada akhirnya. Apakah Tuhan Yesus tahu tentang ini? Saudara mungkin bertanya ya, Yesus tahu nggak ya kalau saya sedang sakit, tiap hari mesti ke dokter, ke klinik, dan masalah silih berganti saudara sekalian? Apa jawabannya saudara? Tuhan tahu itu. Amin. Kemarin saya ingat Pak Pangeran sudah khotbahkan itu. Kenapa Roh Kudus harus ada? Dan kenapa Tuhan kasih tahu bahwa setiap pengikut Kristus harus pikul salib kecil? Dan ada orang yang berkata bahwa wah, salibku terlalu gede, maka dia potong gergaji satu, ringanan. Kurang ringan lagi, dipotong lagi, lebih ringan. Dan di dalam gambaran itu sekalian, ada orang-orang yang memang tetap bertahan dengan salib yang berat itu, dan mereka ketinggalan. Dan yang dipotong salibnya itu lebih cepat saudara sekalian. Tetapi pada akhirnya dia nggak tahu bahwa menuju kepada berikutnya itu ada jurang yang harus dilalui dengan sebuah salib sebagai jembatan. Nah, ini adalah gambaran yang luar biasa yang membuat kita, oh iya, ternyata yang Tuhan izinkan itu membuat kita sampai kepada surga yang mulia. Amin saudara sekalian. Tuhan tahu itu saudara. Tuhan tahu itu, makanya dia mengutus pribadi yang bisa menolong dan menghibur serta menasihati dan memberi kekuatan, yaitu Roh Kudus. Jadi setiap keluarga sangat membutuhkan pribadi Roh Kudus. Setiap saya, keluarga besar kita membutuhkan Roh Tuhan. Dan kita juga tahu, nanti kita akan nyanyikan bagaimana kita berkali-kali Tuhan menolong kita, dan berkali-kali juga kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tetap tolong kita. Dan ingat bahwa ada suatu waktu di mana kemurahan Tuhan itu akan terbatas saudara. Mumpung masih ada kemurahan Tuhan, kita jangan sampai menyalibkan Yesus yang kedua kali dengan kita memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Tuhan. Jadi waktu ibadah, waktu doa, berdoalah dengan sungguh. Waktu menyembahlah dengan sungguh. Waktu dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan sungguh. Ya saudara sekalian, jadi ada anekdot tentang KDM ini saudara. Jadi kalau ada itu anak-anak yang nakal, masukkan ke barak militer gitu. Dan kalau ada bapak-bapak yang nakal, masukkan ke barak militer. Dan ada yang lucu, kalau ada jemaat waktu beribadah mainan HP, masukkan ke barak militer, begitu saudara sekalian. Ya, itu anekdot luar biasa saudara sekalian. Jadi di masa ini kita harus betul-betul ya konsen kepada ibadah kita. Kita akan baca sama-sama saudara sekalian. Kita lanjut ke ini aja di BIMK ya. Kita akan baca sama-sama, saya ayat 17 dan kemudian ayat 21 nanti kita akan sama-sama. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Silakan. Pakailah kata-kata dari mazmur, nyanyian, puji-pujian, dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sama-sama. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Saudara sekalian, kalau di BIMK itu dikasih judul tentang suami dan istri, tentang keluarga. Kalau di terjemahan baru nggak ada itu ya. Nah makanya saya pakai ini. Jangan bodoh tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Kemarin Pak Pangeran juga ingat bahwa salah satu kita harus meneliti firman Tuhan. Jangan bodoh tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Tugas kita adalah menyelidiki, mempelajari, men-searching saudara sekalian. Kehendak Tuhan atas hidupku apa? Kehendak Tuhan atas usahaku apa? Yang paling penting adalah bagaimana perkenanan Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Ada beberapa orang memang menggunakan anggur untuk menghangatkan badan. Cukup di situ saja. Tidak sampai mabuk saudara sekalian.
Dan kemudian kalau kita melihat di Eropa atau di tanah yang bersalju, mereka membutuhkan itu. Nah kalau Allah kita itu bandrek gitu ya. Kalau sakit minum bandrek supaya menghangatkan badan. Dan juga ada yang pakai tape uli ya, itu menghangatkan badan karena ada kandungan alkoholnya saudara sekalian. Tetapi jangan sampai mabuk saudara sekalian. Ada suatu saat teman saya yang orang Batak itu, dia berkata begini, Pak Sigit, saya itu bingung ya. Saya kan memang anti terhadap alkohol begitu. Tetapi biasa kalau orang Batak ngumpul, itu pasti ada itunya gitu loh. Jadi ya dalam tanda kutip terpaksa untuk menghargai tradisi, saya sediakan itu. Tapi saya katakan kepada mereka, jangan sampai engkau mabok ya, begitu ya. Jadi diukur. Gitu. Nah saudara sekalian, saya pikir kalau kita minum anggur, kita kan juga minum anggur saudara. Apalagi zaman dulu ya, waktu belum ada anggur yang produk ini, dulu pakai anggur Malaga. Dan kemudian roti yang gede dipecah-pecahkan begitu ya. Nah itu kami dulu seperti itu. Nah itu nggak akan membuat kita mabuk saudara sekalian. Tetapi yang penting adalah bagaimana hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, lihat botolnya aja atau mungkin mengambil pegang botolnya aja sudah nggak damai sejahtera. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, oh ini baru ini, gitu ya. Jangan begitu saudara sekali ya. Tetapi itulah yang kita harus kuasai. Bagaimana teman-teman kita tetap menghargai kita dengan cara yang bijak. Mungkin saudara harus menyediakan itu karena tradisi atau apa. Dan saya percaya di daerah orang Batak maupun di Kupang, di Manado ada itu saudara ya. Tetapi jangan sampai mabok begitu ya saudara. Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian ada 3. Yang pertama Mazmur, kemudian nyanyian puji-pujian, dan kemudian lagu rohani. Kita melakukan itu di karismatik. Kita ada penyembahan, kemudian nyanyian, kadang-kadang kaji juga kita nyanyikan, ya kidung jemaat. Kemudian nyanyian rohani yang populer hari ini saudara sekalian. Jadi yang disebut Mazmur itu adalah melakukan. Kalau orang lain itu mengatakan melafalkan atau apa Pak Sa? Kayak orang ngaji itu loh. Ya tajwid begitulah pokoknya kata-kata gini. Saya ingat waktu kecil itu kalau acara di TVRI kemudian ada pembacaan itu ya lama sekali. Petunjuknya itu kok lama gitu ya sampai kapan sampai gitu ya. Nah kita juga punya Mazmur saudara sekalian. Kita punya yang namanya kidung rohani dan juga lagu-lagu yang sekarang itu adalah nyanyian rohani saudara sekalian. Kita naikkan semuanya ya. Jadi ada NKB, ada NKJ, kemudian ada nyanyian rohani, kidung rohani saudara sekalian. Selalu dan mengenai apapun juga hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selalu dan mengenai apapun. Saya melihat ketika kita bicara tentang sebuah kehidupan, pasti terbersih di situ ada masalah. Dan bagaimana kita mengatasi itu semuanya? Kita mau belajar mengucap syukur saudara sekalian. Terima kasih Tuhan atas izin ini. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan kekuatan atas hidup ini. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian untuk tunduk satu sama lain. Itu adalah dalam keluarga saudara. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Apa ciri-ciri keluarga yang penuh Roh Kudus? Yang pertama adalah mengerti kehendak Allah. Dalam ayat 17-18 dalam Efesus, jangan bodoh tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Allah. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Memahami kehendak Allah, paham itu dengan tahu beda saudara. Ya, teman-teman tahu Pak Jokowi siapa, tetapi belum tentu paham sifat karakter daripada Pak Jokowi. Nah seperti itulah. Saudara paham dengan, oh iya saya tahu Pak Sigit itu gembala GBS 56. Tetapi bagaimana cara memahaminya, tesnya, dan ada beberapa orang mengatakan bahwa saya coba didik anak-anak rohani saya dengan cara saya mengajak keluarga saya supaya mereka tahu tidak cuma saya waktu baiknya, bagaimana saya menegur anak, bagaimana saya sedang
dalam tanda kutip berantem dengan istri, supaya mereka anak didik saya tahu. Supaya tahu bahwa seorang pendeta bukanlah orang-orang yang suci, yang tidak ngambah lemah kata orang Jawa. Tetapi ya manusia biasa, yang bisa juga salah. Tetapi saya ajak mereka untuk mengetahui bagaimana caranya kami menghadapi konflik dengan cara sesuai Alkitab. Jadi mereka belajar di situ saudara sekalian. Memahami adalah betul-betul tahu persis kehendak Tuhan. Dan itu kita membutuhkan roh Tuhan. Betul ya? Kita cuma baca Alkitab, itu pengetahuan, knowledge saja. Kadang-kadang kita nggak ngerti-ngerti saudara. Waktu kita berdoa, Tuhan singkapkan rahasia firman ini, lama-lama kita paham. Dan saya percaya ayat yang sama dibaca hari ini, besok remanya beda-beda saudara. Roh Tuhan yang memimpin kita. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya, Roh Kudus akan pimpin kita. Setelah mengerti atau memahami, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam kehendaknya tersebut. Ya, kalau ditanyakan, Bapak Ibu Saudara, apakah firman Tuhan itu berat untuk kita lakukan? Ada dua golongan. Yang pertama, oh berat Pak, susah sekali untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi ada yang kedua, oh ringan Pak. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang merasa berat karena dia tidak terbiasa melakukan firman Tuhan. Saudara, misalnya saudara puasa begitu ya. Kenapa orang bilang, oh puasa itu enak, puasa itu mudah. Yang beberapa orang lagi, oh berat sekali, saya nggak bisa puasa. Daripada saya puasa nggak puasa, berat badan sama, mending nggak puasa, kan begitu saudara. Dan saudara sekalian, ketika orang terus melakukan itu, lama-lama terbiasa, lama-lama akan ringan. Ya, saya teringat kepada teman-teman kita yang terbiasa dengan 30 hari puasa. Yang paling berat itu hari pertama, kedua. Tetapi ketika beberapa minggu itu sudah biasa. Ketika sudah tidak puasa lagi, mereka tetap ingin melanjutkan puasa itu saudara. Karena dia merasa kok enak ya, enteng begitu ya badanku. Nah saudara, apapun yang sudah terbiasa kita lakukan akan menjadi mudah dan ringan saudara. Amin. Nah saudara sekalian, sekolah minggu juga seperti itu. Misalnya sekolah minggu yang sudah terbiasa jam berapa, kemudian diajukan menjadi jam 7 misalnya gitu ya. Pertama-tama berat, tetapi lama-lama anak-anak suka itu. Oh enak juga ya pagi-pagi gitu ya. Nah beli Car Free Day bisa mampir-mampir, melipir-melipir cari makanan begitu ya, untuk buat sarapan gitu ya. Tergantung kita saudara. Pernah waktu itu saya akan putuskan tentang jam ibadah. Itu juga repot saudara. Ada orang yang oh enak Pak jam 6. Karena ibu-ibu kan biasa jam 4 pagi sudah bangun. Ya itu para ibu-ibu. Ada yang bilang oh jam 7 itu lebih enak. Dan kemudian ada yang bilang oh jam 7 kerepotan, anak saya banyak Pak. Jadi satu orang anak saja untuk bangun itu udah butuh waktu. Apalagi mandi ada yang lama saudara ya. Beberapa ada orang yang lama. Saya bisa lama, bisa juga cepat saudara. Kalau saya itu bisa cepat dalam arti yang penting muka kita sudah oke, ya sudah begitu ya. Nah kan cuma nyirem, kemudian disabunin, disiram lagi, dibilas, selesai kan. Tetapi ada orang yang begitu. Makanya ada beberapa orang yang membuat kamar mandi itu jangan ada cermin, begitu ya. Dan kemudian jangan ada namanya tatakan untuk buku atau apa gitu ya. Kalau sudah orang baca komik dan kemudian sambil nongkrong, itu akan lama saudara. Udah belum sedikit lagi, nya sudah selesai, maaf, nya sudah selesai, tetapi bacanya belum begitu ya. Makanya jadi lama begitu saudara. Nah kemudian ada yang protes lagi, ya udahlah, akhirnya kita pernah jam 10 juga ya. Apapun itu ternyata tergantung kebiasaan kita ya. Jadi ada beberapa orang yang memang secara formal memang nggak bisa, dia bekerja dan sebagainya, dan kita cuma 1 jam saja. Jadi akhirnya jam 9 ini cukup memediasi semua lah ya. Yang punya anak banyak masih bisa, apalagi yang buka toko ya masih bisa lah. Artinya buka toko nanti jam 1 itu masih bisa, setengah hari gitu ya. Makanya kasih pesan kepada pelanggan, maaf ibu, saya sampai jam 12 sedang ada di gereja, nanti jam 1 saya buka lagi begitu saudara ya. Bisa dilakukan. Jadi Roh Kudus juga memberikan kekuatan untuk hidup di dalam kehendaknya. Kita berkata bahwa melakukan kehendak Tuhan itu memang sulit ketika Roh Kudus tidak menggait kita. Roh Kudus yang menggait kita saudara, membuat kita memiliki kemampuan
memiliki minat untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa ciri-ciri keluarga yang penuh Roh Kudus yang kedua? Memuliakan Tuhan. Efesus 5 ayat 19 mengatakan 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah mengandung arti bahwa kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di luar ibadah ini adalah sebuah ibadah melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus punya tata cara bicara, kata kalimat yang betul-betul rohani. Kita juga berpikir bahwa ada orang-orang yang latah, yang latahnya itu beda, saudara. Latahnya agak beda, ke sana ke arah sana gitu ya. Kita terus mohon kepada Roh Kudus, Tuhan, supaya saya bungkam dengan latah yang gak baik seperti ini ya. Karena saya pernah di KRL waktu itu, ada beberapa orang yang punya latah itu jorok, saudara. Ada beberapa orang yang menggelikan begitu ya. Nah, tentunya anak-anak Tuhan gak boleh begitu ya. Latahnya rohani. Oh, haleluya begitu. Dalam nama Yesus begitu ya. Jadi waktu disenggol orang begitu, dalam nama Yesus, ini orang rohani banget begitu ya. Mending begitu, saudara. Jadi kita berusaha untuk membicarakan tentang hal-hal rohani dalam pembicaraan kita. Jangan sampai kita hadir itu menjadikan mereka, oh ini Ratu Gosip udah datang. Oh iya, kita mari gosip sama-sama. Biarlah kita mungkin dihindari orang, pendeta datang nih, hati-hati ngomongnya. Mending begitu, saudara. Ya, amin. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, dan seluruh tingkah laku kita untuk kesenangan Tuhan. Amin. Makanya kita bersanding dengan minta ampunnya kepada Tuhan adalah, Tuhan, ampuni saya dalam pikiran saya, perkataan, dan tindakan saya. Saudara, saya sarankan untuk minta ampun kepada Tuhan tentang 3 hal ini. Tuhan Yesus, ampuni saya untuk pikiran saya yang sesat. Pikiran saya sudah didoktrin oleh hal yang tidak benar. Ampuni saya kalau perkataan saya tanpa sengaja itu adalah membuat orang sakit hati, membuat didukakan Roh Kudus. Dan ampuni perbuatan saya yang tidak tahu bahwa itu menyakiti orang lain. 3 hal ini, saudara. Ampuni pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, dan seluruh tingkah laku kita untuk kesenangannya. Nah, perhatikan saudara bahwa pengaruh kuasa gelap melalui media massa itu luar biasa. Saya gambarkan begini. Ketika saudara ada satu tayangan yang rohani gitu ya, misalnya ada lagu baru gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ketika ada lagu baru itu kan ada beberapa orang yang terlalu susah gitu ya. Tetapi kalau ada iklan yang aneh-aneh itu cepat ngerti loh. Anak-anak kita ya, itu kadang sekolah minggu nggak hafal. Tetapi kalau masalah yang lagu itu, misalnya Stay True gitu ya, itu langsung dapat itu ya. Kenapa seperti itu? Nah, saya ingatkan bahwa roh iblis juga ikut bekerja gitu loh. Waktu di konten-konten itu mereka juga ikut bekerja, saudara. Dan kemudian pada saat tayangan lihat TikTok atau apa itu, kadang-kadang ada hal yang rohani, ya udah scroll lanjut gitu ya. Nah, yang lucu-lucu baru bertahan di situ. Makanya anak-anak kita yang bawa handphone di kamar mandi jadi lama gara-gara TikTok juga bisa jadi, saudara. Ya, ya siapa ngaku tuh ya. Yang ketiga, saudara sekalian, mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 mengatakan, selalu dan mengenai apapun juga hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Keluarga menjadi tempat berlatih yang pertama bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk belajar mengucap syukur. Nah, ketika kita bersama anak-anak, nah ayo makan ceplok telur. Ma, masa ceplok telur terus setiap hari gitu ya? Enggak, nak, kamu harus hati-hati mulutmu ya bicara, karena ini juga berkat Tuhan. Kamu bayangkan orang-orang yang ada di Senen, Tanah Abang, di Dewi Sartika yang mereka minta-minta itu ya, mereka nggak dapat makanan yang bagus. Dan juga lihat orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, mereka itu mengais-ngais sampah untuk makan itu. Jadi kalau kau sudah punya makanan ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yuk berdoa. Ya, doanya gimana? Jangan sampai doanya, Tuhan Yesus, aku bosen deh Tuhan, masak telur mulu. Kita udah mengucap syukur ya, meskipun telur itu juga sehat, saudara. Ya, jadi seluruh unsur ayam itu semuanya berguna, saudara. Kalau orang Indonesia ya,
Sampai kepada itu apa? Usus-ususnya juga dipakai kan. Kita juga senang kalau misalnya ada bubur, kemudian ada sate ususnya. Wah, enak saudara. Ya. Nah, semuanya dipakai saudara. Bulu-bulunya juga dipakai untuk kemoceng. Kemudian sampai kepalanya, sampai berutunya kalau saya bilang itu kepake semuanya, sampai cekernya juga ya. Makanya ada mie ayam ceker gitu ya. Wah, saudara cari itu. Jadi bersyukurlah, berterima kasih sama ayam. Ya, makasih ya. Ya. Dan hari-hari ini kan memang sedang raya kurban saudara sekalian ya. Dan istriku kemarin kan sedang nyetir sendiri sama mama kalau nggak salah ya. Ada sapi itu juga yang bedal begitu ya. Dia mau dikorbankan, tahu aja saudara. Jadi rata-rata sapi itu punya rasa mungkin ya. Wah, sebentar lagi saya akan disembelih begitu ya. Makanya dia berontak ya. Nah, puji Tuhan saudara sekalian. Jadi belajar mengucap syukur dimulai dari keluarga. Ya, apapun yang dikasih sama opung kamu terima kasih lah sama opung itu ya. Udah mama sampaikan, jangan dong. Kamu sendiri kan bisa ngomong kan. Makasih ya opung. Oh iya nak, kau luar biasa. Kau dikasih gitu aja terima kasih. Ya udah opung tambahin. Nah, begitu. Puji Tuhan saudara sekalian. Jadi dalam keluarga lah mulai berlatih untuk bisa bersyukur. Roh Kudus akan membantu keluarga dan menyadarkan bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang atau anggota keluarga yang melakukannya. Saudara, jadi ucapan syukur itu berdampak besar daripada ngomel. Lihatlah keluarga ketika masih minim dalam keadaan berjuang, kemudian seharian ngomel terus. Apa yang terjadi? Lama-lama bisa berantem saudara. Lama-lama akan bercerai sajalah. Tetapi ketika orang mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, memang hutangku sedang banyak ini, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan kasih ini, akan kasih solusi. Terima kasih Tuhan, kau kasih kesempatan saya untuk mengalami sakit penyakit. Jadikan aku menjadi berkat bagaimanapun caranya. Nah, mendingan begitu saudara. Karena ketika orang cemas, itu membuat penyakit baru dalam tubuhnya. Makanya orang diharapkan untuk tidak cemas. Tetapi kan berpikirnya bagaimana nggak cemas pak. Di keluarga saya ada yang sakit, ada yang mulai harus dioperasi, ada yang harus kata dokter untuk suruh cuci darah. Nah itu bagaimana kita bisa seneng pak. Kita berpikirnya juga tentang waduh apa. Meskipun ada BPJS yang lumayan mengcover banyak saudara sekalian, tetapi juga berpikir saudara, bagaimana mengatasi kecemasan seperti itu saudara. Kita membutuhkan kekuatan roh Tuhan. Makanya ajaklah teman-teman anggota keluarga kita untuk doa sama-sama. Nak, kamu jangan banyak ngomel. Memang uang kuliah sekarang mahal. Memang untuk masuk perguruan tinggi nggak mudah. Ya, kamu harus belajar. Tetapi jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Kamu jangan mentang-mentang orang tuamu kaya raya, orang tuamu punya segalanya. Tetapi pribadi kamu harus ingat bahwa kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Bayangkan ketika orang tuamu tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian kamu nggak tahu tentang usaha yang dia titipkan kepada kamu, apa yang kau bayangkan? Waduh. Nah, berpikirlah seperti itu bukan berarti berpikir, oh semoga orang tua saya. Tetapi kan mereka adalah orang-orang yang bisa sukses. Tidak mesti pakai susu yang bagus atau seperti apa baru menjadi orang yang sukses saudara. Sukses adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Amin. Anak-anak profesi, kau berkata bahwa pekerjaan ini adalah olahan saya karena bisa melamar, bisa awal-awal nggak usah berfokus kepada kerjaan saya ini, wah tidak sesuai dengan lulusan saya, kerjaan ini tidak berdasi, kerjaan ini kotor. Nah saudara, saya ingatkan bahwa ada teman-teman kita yang mereka itu punya tukang ini, dia kagum, ternyata sawahmu luas ya. Ya pak, ya ini hasil nukang pak. Ya satu-satu gitu ya, dikumpulin gitu ya. Dan kemudian berhasil dengan baik. Nah saudara, perlakukan tukang seperti itu. Tidak semuanya bisa melakukan itu. Dan ketika tahu bahwa mereka bisa melakukan itu, kita hargai mereka. Kita orangin mereka. Ya, kita orangin mereka. Ada juga asisten rumah tangga yang kadang sering kita omelin saudara. Padahal mereka sangat berharga untuk kita sekalian. Kalau tidak, ya udah gitu ya. Jadi dikit-dikit turun mereka itu. Jadi oma minta ceplok telur. Ya. Jadi sekalian kita juga mensyukuri
untuk orang-orang yang perhatian terhadap keluarga kita. Dan saya katakan bahwa setiap keluarga itu harus memperhatikan satu dengan yang lain. Bisa nangis, saudara. Nah, orang tua terutama jadi ketika mereka sakit itu memang sedih, saudara sekalian. Mereka membutuhkan bagaimana pelayanan kita yang terbaik untuk mereka. Dan kita bisa ngomel-ngomel, aduh, si mama ini udah. Orang tua yang menderita itu, dia butuh di mana. Kalau anaknya cuma 2, situ habis ini, situ. Ya, lama-lama bosan juga. Tapi juga orang tua. Coba anaknya 5 gitu ya, kemudian ke sana gitu. Jadi minimal setiap anak 1 minggu gitu, saudara sekalian. Ya, kita berpikir sudah punya garis atas hidup kita sekalian. Kita harus mengucap syukur. Yang terakhir, saling merendahkan hati dalam keluarga ini. Suami dan istri untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Dalam terjemahan baru, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut telah dibutuhkan dalam keluarga. Naungan kasih, di dalam kasih ada hajaran dan teguran. Kemudian ada pengampunan, ada penghargaan, dan ada penjagaan. Makanya dalam keluarga harus dibangun dengan kasih Kristus, di mana ketika ada teguran, orang juga bisa menerima itu. Kita sudah berbicara kemarin tentang orang diberkati atau diberikan keberhasilan atau keberuntungan. Kita akan memilih di situ sekalian. Tetapi dalam kehidupan kita seringlah yang terjadi adalah keberuntungan. Karena apa? Itu kasih karunia Tuhan. Karena ada isu Pak Prabowo mesti buka kedutaan di Israel di Indonesia. Dan itu akan menyebabkan gejolak yang luar biasa. Takutnya nanti morat-marit dan dia berpikir seperti ya udah beli beras sebanyak bangsa. Ada nabi yang dipelihara Tuhan di pinggir sungai Kerit itu dalam keadaan kering yang luar biasa. Dan kemudian keluarga Yusuf juga yang dalam kelaparan yang besar, Tuhan utus Yusuf duluan untuk memberikan lumbung-lumbung. Dia mulai nego sama Tuhan, akhirnya Tuhan piharkan kok. Ya, Sodom Gomora akhirnya hancur luar biasa, tetapi Lot kecuali istrinya diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini meskipun Depok sedang gundah gulana seperti dengan cara matematika, ekonomi atau pelajaran mata kuliah apapun, tetapi oleh Roh Kuduslah kita mengerti kehendak Allah. Dengan adanya tindakan memuliakan Tuhan dengan mazmur, kudung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Mari sekalian dalam keluarga mensyukuri untuk anugerah Tuhan. Ada satu pujian ini yang luar biasa. Berkali-kali kita memberontak kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Berkali-kali kita menjadikan Tuhan berduka dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis terjawab, meski dalam rasa sedih, Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali Kau menolong kami Tuhan. Bersyukur lagi, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah dalam, Engkau ada, Yesus setia. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Berkali-kali kami mendengarkan roh Tuhan.
melihat setiap pekerjaan yang dialami oleh anak-anak kami, oleh yang punya usaha, yang punya warung, punya toko Tuhan. Begitu beratnya beban hidup mereka Tuhan. Tapi kan penderitaan dan juga perjuangan para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka. Dan kami percaya Tuhan tetap menolong setiap kali membutuhkan itu Tuhan. Tuhan, berikan hati yang mulia kepada anak-anak kami untuk belajar bersyukur atas apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga mereka bisa sekolah. Itu adalah rahmat dan Berkali-kali Tuhan Yesus telah menolong kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan telah menguatkan kami Tuhan. Kalau dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Dalam rasa sakit pun Engkau ada Tuhan. Karena Engkau setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau yang selalu mengingatkan kami. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Dalam setiap apapun Tuhan yang kami lakukan dalam hidup kami Bapa. Karena tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan Yesus. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kau yang menggandeng kami, bahkan Kau yang menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Biarlah apapun yang kami berikan saat ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami gak bisa beri apapun Tuhan. Kami hanya bisa beri hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu Tuhan tidak datang dengan tangan hampa Bapa, tapi Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan. Karena hormat kemuliaan bagi nama-Mu khususnya di tempat ini Bapa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang selama ini kami boleh terima Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya berkat-Mu Tuhan yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak menambahinya Bapa. Biarlah Tuhan, umat-Mu saat ini Bapa boleh memberikan dengan penuh sukacita Bapa. Dan Kau melihat hati-hati umat-Mu Tuhan yang rindu Bapa untuk memberkati seluruh pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati mereka, usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan yang terbaik buat haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang pertama.
kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk persepuluhan dan juga dana-dana lain yang sudah kita kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih sekali untuk kita sudah mengikuti doa 10 malam, ada di TKP, ada di Zoom, dan juga ada di keluarga Pak Anton kemarin, dan kita tutup di sini. Terima kasih untuk semuanya ya, kita tetap mendoakan, saling mendoakan, dan kita kembali kepada kegiatan yang biasa. Pada hari Selasa PWP diadakan di sini, dan kemudian doa Zoom dilakukan di hari Rabu, kemudian WPI. Kemudian saya mengimbau pada kepanitiaan Natal yang kemarin sudah kita rembukan dengan seksi-seksi bidang-bidang khusus supaya segera berapat, supaya bisa mencetuskan terutama dana yang dibutuhkan, termasuk sekolah minggu. Dan saya mengingatkan untuk minggu depan sekolah minggu akan mencari dana ya untuk Natal mereka, dan kita akan dukung terus Natal WPI juga, dan juga berdoa juga buat yang sakit ya. Hari ini Pak Wangge juga tadi ngobrol ada sakit karena dulu pernah bertinju, jadi ada efek-efek sedikit yang kita doakan supaya cepat pulih ya Pak Wangge ya, supaya bisa tidur lagi karena susah tidur habis seminggu ya. Kita doakan supaya Tuhan pulihkan luar biasa, dan juga Kak Siska, Ibu Siska juga kita doakan supaya cepat pulih. Dan juga teman-teman kita yang masih sakit-sakit saudara sekalian ya, kita akan mendoakan Pak Rio, Pak Beni, dan Pak Dihartono juga yang disarankan dokter mesti cuci darah, dan itu nggak gampang saya untuk memutuskan yang mana gitu. Kita kan nggak tahu ya, yang tahu cuma dokter. Nah selama ini selain kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita iman kita juga pada dokter saudara. Dan kemudian saran kita kan memang ke dokter lain apakah saran sama, tapi ini kan memang sudah tangani dari awal ya. Kita doakan, dan juga ya Bu Marta, Mami Cindy juga ya terus berjuang, dan juga yang lain kita doakan. Artinya dengan ini semuanya ya kita membutuhkan roh Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru ya. Apapun itu, yang pertama kita minta ampun atas kesalahan, salah makan atau apa. Nah kita zaman dulu kan nggak tahu saudara sekalian ya, tingkah laku kita nggak tahu. Mungkin orang tua kita waktu itu kan masih cetek pengetahuannya untuk kita disarankan apa, nggak ada saran. Jadi kita apa yang kita makan minum waktu itu kan, dan juga cara istirahat kita juga nggak bagus waktu itu. Akhirnya hari-hari ini kita menerima itu semuanya. Ya sudah, kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan jagai kami supaya kalaupun nanti sampai Tuhan panggil, saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa juga para teman-teman yang menjagai pasien dalam tanda kutip dalam keluarga. Gak mudah Bu, tapi lebih lagi yang pasiennya gak mudah untuk sakit. Siapa yang mau sakit gitu ya. Nah makanya kita saling menghargai aja. Dan cuma yang sakit ya berharap tidak terlalu ngomel lah banyak-banyak ya. Sudah, karena juga ya nggak cuma ngurusin kamu gitu ya. Nah artinya masih banyak yang diurusin. Ya yang penting saling menjaga saja lah ya. Kita support terus, mendoakan teman-teman kita. Dan bagi anak-anak generasi muda, ingatlah bahwa hidup itu tidak sepenuhnya selalu everything is okay. Tidak selalu ganteng, tidak selalu cantik, tidak selalu banyak duit gitu ya. Suatu saat kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi istilah kata kita sudah siap ya. Bantulah orang tuamu yang sudah kerja keras, lakukan segala usaha untuk kalian semuanya. Kalian bisa punya apa-apa karena orang tua. Makanya hargai orang tua dengan cara membantu. Dan kemudian kalau pendidikan, cara membantu orang tua, pinterlah nak, supaya engkau mendapatkan ranking, mendapatkan nilai yang bagus, sehingga engkau bisa sekolah atau kuliah di tempat yang engkau maui, gitu ya. Cara membantunya seperti itu. Tetapi bukan cara membantunya dengan nyontek. Pak, saya pengen membantu orang tua dengan cara nilai saya baik. Caranya bagaimana? Saya harus nyontek Pak. Kalau nggak nyontek nilainya nggak bagus. Itu salah ya. Jadi tetap Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Yang penting ada usaha ya. Belajar dengan baik. Yang kau tidak bisa kuasai, pasti Tuhan Yesus akan tolong melalui Roh Kudusnya.
Amin sekalian. Nah setelah ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita atur seperti ini supaya para pengedar kantong kolektor nggak kesulitan begitu ya. Jadi kalau bertanya kok begini, apakah akan ada pernikahan Pak? Belum, belum ada ya. Jadi kita buat seperti ini, nyaman atau tidak nyaman, ya itu tergantung setiap kita ya. Silakan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau melihat setiap keluh kesah kami Tuhan, yang sakit, yang membutuhkan keuangan yang cukup, yang membutuhkan keturunan, yang membutuhkan pekerjaan yang nyaman, yang membutuhkan gaji yang cukup, yang membutuhkan sekolah yang baru, universitas yang baru. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah hidup kami Tuhan, Tuhan tolong kami. Kau melihat setiap kami, Kau memiliki pandangan yang luar biasa pada setiap yang sakit. Kau punya iman yang sungguh kepada Tuhan, supaya dengan doa-doa kita, doa-doa kami, Kau bisa cepat pulih dan disembuhkan luar biasa. Dan tetap percaya, meskipun dokter sudah angkat tangan ataupun dokter menyarankan apapun itu, kita tetap percaya Tuhan Yesus adalah pencipta tubuh manusia, pencipta organ-organ tubuh manusia. Biarlah engkau dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sembuh, dan kiranya engkau dipulihkan luar biasa. Dan mendoakan Tuhan untuk Pak Anton juga yang sebentar akan kembali ke Jogja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan atas keluarga ini, dan juga teman-teman kami yang ada di luar kota. Berkat Tuhan di atas engkau, dan biarlah rahmat anugerah Tuhan memberkati menyertai kami. Memberkati untuk panitia Natal Tuhan, Natal sekolah minggu, Natal umum, Natal WBI, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya. Dan terima kasih, doa 10 hari sudah berlangsung dengan baik, melalui Zoom, melalui gereja, maupun tempat, rumah, keluarga jemaat. Dan kami percaya orang-orang yang sudah menyediakan konsumsi selama ini, yang menyediakan tenaganya, uangnya, Tuhan akan memberkati engkau luar biasa. Tidak pernah sia-sia. Yang melayani dalam doa Zoom, doa 10 hari, dan juga pelayanan hari diberkati oleh Tuhan. Tim pelayanan hari ini diberkati luar biasa. Dan kau tetap bersyukur kepada Tuhan untuk talenta yang Tuhan berikan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah masa depan kami tetap ada dalam berkat Tuhan. Makasih Tuhan. Siapapun kau yang sakit hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kau. Yang punya masalah, Tuhan akan hiburkan kau. Susah apapun,
ajar engkau memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu lebih berdampak positif daripada ngomel-ngomel dan tidak ada hasilnya sama sekali. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kiranya Roh Kudus ada dalam setiap rumah tangga. Salinglah mengampuni, salinglah mengasihi. Kalau ada orang yang harus dibantu dalam keluargamu, tolong kau memberikan hati yang murah kepada mereka. Suatu saat ketika kau ingin diperhatikan, kau sudah menabur kebaikan, dan tentunya orang akan memperhatikan engkau. Dan apapun masalah kami, Tuhan, Kota Depok kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala keputusannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya berkat melimpah atas kita untuk pencarian dana pada minggu depan, untuk sekolah minggu maupun yang lainnya adalah berkat Tuhan. Dan juga kepanitiaan di bidang acara dan lain sebagainya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka bisa berkumpul memutuskan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Natal kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hampir selesai, dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat yang agung daripada Tuhan mengalir atasmu. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang dua kali. Percaya katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali di rumah. Haleluya.
Tapi kita balik ke tadi kan belum orang udah potong persembahan kayak kurang gitu. Paling nanti disusun lagi lagu persembahannya, bro. Kalau bisa sekali tapi langsung dua kalau Iya. Jadi biar nggak bolak-balik yang persembahannya di luar langsung nanti tapi ya saya komedi lagi. Semarang itu Tapi karena durasi lagunya juga kepanjangan yang agak pendek itu bisa membantu bisa